Nah, Kak, kemarin nih LV membantah ada kerjasama dengan pihak manapun, apalagi untuk pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang nih. Kenapa ya, Kak? Hmm, Kira-kira kok LV ini nggak menerima segmen bisnis seragam? Oke, terima kasih sudah mengundang saya ya. Nah, Louis Vuitton ini kan berada di luxury brand ya, ekosistemnya luxury brand ya. Tentu saja mereka tidak menerima request yang massal atau mass market seperti seragam dari Pemda ini gitu ya. Jadi ini kayak dua dunia yang tidak bertemu. Kemudian saya juga merasa, saya yakin juga pihak Pemda belum mengajukan ya request order ke LVMH di Paris. Saya rasa begitu. Jadi ya memang tidak bertemu gitu. Hmm, jadi nggak pas gitu ya Kak Dian ya, Nggak, segmentasinya ya? dunia dua planet yang berbeda ya. Satu luxury market yang sementara kan requestnya Pemda Tangerang ini kalau memang iya itu ada di mass market gitu. Jadi mereka tidak bertemu. Apalagi saya rasa juga Pemda tidak mengirimkan request ya atau order ke Paris. Jadi ya semakin tidak bertemu. Bagaimana dengan merek-merek seperti Lanivisio di Calvino, Teodoro, sama Thomas Crown yang mengeluarkan segmen bisnis seragam, Kak Dian? Ya. Nah, pasti belum dengar kan nama-nama ini. Iya, ini nggak familiar, bener. Iya, karena ini nama-nama kain adanya di Tanah Abang dan di Majestic. Itu Lanivicio itu kain super wool, kalau Thomas Crown itu semi wool, harganya semeter 13.000. Ini nama-nama kain, nama-nama bahan. Jadi jadi yang menuliskan berita ini mungkin kurang riset ya. Jadi karena nama-nama asing jadinya kesana ini ini kok yang nama-nama ini mau kok Louis Vuitton nggak mau gitu. Jadi ini nama-nama kain loh, semeternya Ini aja jenis segitu. kain gitu ya Kak Dian ya. Waduh, kita semua kena prank nih kayaknya. Iya kena prank banget gitu. Tapi memang ya ini jago banget yang bikin berita. Jadi dropping name sehingga beritanya viral. Tapi tidak detail mengatakan ini nama-nama bahan, nama-nama kain di pasar kain. Oke. Tapi bagaimana dengan ini Kak Den? Apa namanya kan kita semua nih awam gitu ya dengan dunia fashion gitu. Dan ini kita juga baru tahu kalau merek-merek yang tadi itu susah disebutkan ngomongnya itu ternyata adalah jenis kain begitu. Nah, kalau Merek kain bukan jenis kain, merek merek kain kain. gitu. Nah, kalau merek-merek kain misalnya yang sering digunakan untuk seragam, itu jenis-jenis kain itu ada seperti apa sih Kak Den? Biar kita semua juga paham nih jadinya. Iya, kebanyakan yang buat seragam pemerintahan itu adalah bahannya semi wool atau drill gitu ya. Nah, yang paling populer itu bahan kain yang sering dipakai pemerintahan atau polisi itu bahannya Giorgio Armani. Gitu. Tapi itu bukan keluaran Giorgio Armani. Ini permainan di industri tekstil. Mereka senang memberi nama-nama kain dengan nama-nama fashion. Giorgio Armani, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, yang mungkin yang punya brand juga nggak tahu bahwasannya ada orang jual kain pakai nama mereka. Oh, jadi cuma di Indonesia aja nih. Iya, coba main-main ke Tanah Abang deh. Giorgio Armani itu semeternya 100 berapa gitu. Logonya juga beda dengan logo Giorgio Armani. Tapi itu di sablon. Ini teknik berjualan kain supaya orang relate ke fashion gitu. Jadi kalau zaman dulu kan ada tuh baju tersanjung kayak gitu kan. Itu kan istilah di Iya, pasar, tapi kan iya. tersanjung nggak official ngeluarin baju gitu kan. Iya, makanya si pihak yang membuat budget juga tidak salah menuliskan Lanivicio di Calvino karena memang ada nama kain itu, ada nama kain Louis Vuitton. Pernah lihat nggak setelan spray sarung bantal Louis Vuitton? Pernah. Nah itu kan bukan keluaran Louis Vuitton, tapi di pasar ada. Jadi kalau yang menulis budget itu menulis Louis Vuitton, ya dia nggak salah karena itu hasil bajakan yang ada di pasar gitu loh. Oke. Nah, Kak, kalau misalnya ngomongin soal anggarannya nih, kan 675 juta nih buat pengadaan bahan dan 600 juta buat ongkos jahit. Realistis nggak sih? Saya rasa cukup wow ya, itu kan untuk 50 orang ya, 50 orang gitu. Kalau kainnya itu semeter kan sekitar 60.000, 70.000, satu orang itu 3 meter ya, jadi kayaknya mungkin Satu orang dapat 5 setel. 5 setel berarti 250 kali setel. 250.000 rupiah, mungkin satu orang itu 1.250 ya. Menjahitnya itu satu setel itu 1 jutaan, jadi mungkin 2 juta seorang. Jadi untuk sampai satu
miliar, berarti satu orang dibagi 50 orang, satu orang sekitar 50 juta ya. Atau berarti 50 juta dapat berapa stel tuh? Mungkin kalau dia dapat 10 stel ya masih wajar ya. Oh gitu. Iya. Kalau Kalau Louis Vuitton sendiri itu satu harga setelannya tuh sekitar 70-an atau 80-an juta ya kira-kira. Jadi kalau misalnya budgetnya 675 cuma dapat 9 orang. Oh iya ya. Dapat Iya segitu kan? kalau bener, kalau yang asli Louis Vuitton nih. Iya kan. Ini kan namanya nama kain. Mm-mm. Oh, kalau ini selanjutnya nih Kak Din, ini berdasarkan situs http://lpse.tangerangkota.go.id. Ini tender pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang ini kan dimenangkan oleh CV Adi Prima Sentosa. Ini dia yang mengajukan penawaran harga 675 juta. Apakah tapi ini mungkin nggak sih Mas, vendor-vendor ada gitu, semacam vendor untuk seragam-seragam yang eksklusif gitu bagi anggota DPRD? Vendor-vendor penjahit itu banyak sekali. Saya juga dulu pernah menangani seragam untuk pertukaran pemuda ya, itu programnya Dignas. Itu juga ada vendornya yang menjahit gitu. Karena kan pegawai negeri nggak punya penjahit, pasti dia mengoutsource ya, gitu banyak sekali gitu. Dan masing-masing harga sesuai bahan yang disetujui pihak pemesan ya. Kalau setujunya bahan ini ya harganya menyesuaikan seperti itu. Cuma yang kita nggak tahu itu satu orang berapa banyak sih dapat seragamnya gitu. Oke. Nah, menurut pengalaman Kak Dian sendiri sejauh ini ada nggak sih seragam yang dibuat oleh instansi khusus baik dalam negeri atau luar negeri ini dengan merek ternama? Oh, saya belum pernah menemukan atau mendengar hal seperti itu. Karena kalau prinsipnya tadi, kalau yang luxury brand dia mainnya di luxury market ya nggak ketemu kalau request ke pemerintahan. Karena itu maksudnya mass market. Oh oke tadi ya. Tapi penasaran juga sih Kak Dian, kayak gini ya, kayak misalnya ada kain-kain dengan nama-nama dari brand ternama gitu. Nah itu bagaimana ya Mas dengan apa legalitasnya gitu? Atau pernah ada kasus nggak sih Mas kayak gitu, misalnya dari brand ternamanya itu kemudian menggugat atau kasus hukum lainnya gitu? Saya kira barang-barang yang populer seperti luxury brand itu sangat rentan di counterfeit ya, atau dibajak gitu. Dan mungkin jumlah pembajakan di dunia ini sangat masif sehingga mereka juga nggak mampu lagi atau biayanya terlalu besar untuk menghandle semua ini. Jadi mungkin untuk kelas-kelas kain-kain aja ya mungkin saya rasa belum disentuh karena mungkin kan butuh dana ya menghadang para pemalsu ini gitu. Oh ya, udah kalau terbiasa eksklusif tuh udah biasa gitu, ada ininya ya. Ada yang masuk-masukin tuh udah biasa gitu ya. Ya, resiko popularitas adalah ya ada yang meniru gitu. Oke, resiko populer. Asik banget. Ya kan? Nah, Mas, meski sudah dibatalkan nih ya, tapi anggaran 1,2 miliar buat pengadaan baju dinas harian ini menurut Kak Diani gimana tanggapannya? Kalau satu orang dapat 20 seragam ya itu kayaknya masih masuk akal gitu. Tapi masa sih seragam sampai 20 setel gitu per orang ya. Jadi perhitungannya masih ini ya Kak Dian ya? Fantastis masih ya. wow. Tapi nggak tahu ya. apakah itu bersama sepatu, tas, topi ya mungkin kita harus tahu apa rinciannya itu seragamnya termasuk apa aja, apakah masuk sepatu olahraga juga, kaos kakinya, pin, topi resmi, baju upacara, baju hari Jumat, batik ya kita belum dapat rinciannya. Jadi saya kira masih harus dilihat dulu. Masuk akal sih. Baiklah, Kak Den, terima kasih banyak loh. Ini sudah memberikan Si pencerahan pencerahan. ternyata banyak. Kami bersatu di satu kain ya. Terkecoh, soalnya kita semua terkecoh gitu sama informasi-informasi tadi. Terkecoh banget. Kita harus main ke toko kain juga ya. Iya nih, kawan Ya. main ke Kak Den lah ya. Iya. Iya. Terima kasih banyak Kak Den, salam sehat selalu ya Kak ya. Sama-sama, terima kasih juga.